SMA Kepala SMA Santika Ibu Insinyur Ratih Rusilawati MPD, yang kami hormati Ibu Eka Santi SPD selaku Wakasek Kesiswaan SMA Santika, yang kami hormati Pak Brian Givan SMM sebagai Kepala Kampus Universitas Nusa Mandiri Jatiwaringin, dan juga panelis pada acara hari ini. Selamat datang Pak Bray dan juga Ibu Eka. Ya. Dan yang kami banggakan para audiens, adik-adik dari SMA Santika nih yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 40-an pasang mata yang hari ini sudah siap untuk belajar bareng-bareng ya, belajar bareng-bareng dari panelis kita, Pak Brian, kayak gimana nanti acaranya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pendukung acara yang luar biasa ini. Ada M-Tryout Apps, ada millennialnews.com, Nusa Mandiri News, dan juga Sobat Sekolah. Selamat datang pada acara webinar Mandiri Digital kerjasama Universitas Nusa Mandiri dengan SMA Santika. Webinar kita kali ini akan disiarkan langsung melalui Zoom meeting dengan tema belajar dan berkarya melalui channel YouTube. Ini sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Baik, teman-teman semuanya, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak mengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai ke webinar acara utamanya nanti, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan di sini untuk menjaga ketertiban acara dari awal sampai akhir supaya lebih kondusif. Jadi mohon teman-teman semuanya mengikuti beberapa rules ataupun aturan pada webinar kali ini. Yang pertama, pada sesi narasumber nanti hanya panelis yang dipersilahkan berbicara, memberikan paparan dan juga video. Nah, hal ini dilakukan untuk meminimalisir saat diskusi berlangsung. Seperti itu. Lalu saat peserta bergabung ke Zoom webinar, host akan menyiapkan audio. Jadi teman-teman nanti akan di-mute untuk gabung pada Zoom ini. Lalu peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat dengan mengirim pesan kepada panelis ataupun bisa langsung menu raise hand. Gitu. Klik menu raise hand di bawah dengan jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, dan juga pertanyaan. Jadi misalkan namanya siapa, dari kelas berapa, dan juga pertanyaannya seperti apa. Seperti itu. Sesi tanya jawab sendiri akan dibuka setelah pemaparan dari pemateri. Nah, nanti pertanyaan akan dibatasi sesuai waktu yang disediakan oleh panitia. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online ini, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom kepada pihak lain. Dan juga untuk sertifikatnya nanti akan dikirim melalui email yang akan dikirim melalui email dari kuesioner nanti di akhir atau di penghujung acara. Seperti itu ya. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Untuk yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang juga. Mengawali webinar kali ini, kita akan melakukan sesi foto bersama, teman-teman. Ya, jadi semuanya boleh dinyalakan dulu untuk videonya. Nah, seperti itu. Ini ada Ibu Rati udah gabung juga. Selamat datang Ibu. Dan Ibu Eka, Ibu Asmanidar, nah semuanya, Ibu Evi juga sudah bergabung. Nah, tinggal teman-teman siswanya nih. Ayo dinyalakan videonya. Ya, karena nanti untuk dokumentasi ini, foto-foto teman-teman semuanya nanti bakalan dipajang di beberapa media yang menjadi partner acara kita kali ini. Ada Millennial News, Sobat Sekolah, dan juga Nusa Mandiri News gitu. Nanti akan ada di beberapa kanal online seperti itu. Jadi pastikan nih untuk nyalakan videonya, karena biar nanti bisa dibilang mama ada foto saya nih di internet gitu, di berita ini. Oke, boleh silakan dinyalakan teman-teman semuanya. Nah, ini ada
Ika, Sulaiman sudah dinyalakan, Nur Halimah sudah dinyalakan, yang lain siapa lagi? Nah, Pak, oke. Nah, udah banyak yang menyalakan videonya ya. Oke, nggak apa-apa, kita mulai saja untuk, nah udah ada lagi, Iqbal udah gabung nih. Oke, mungkin yang belum masih ditunggu. Nah, kita akan mulai, ada 2 slide, nanti panitia akan capture secara random ya. Waduh, udah ada yang resen, kenapa tuh? Oke, kita mulai aja untuk sesi foto bersamanya. Pertama, kita senyum terlebih dahulu. Senyum-senyum, masang senyumnya. Oke, 3, 2, 1. Iya, lalu yang kedua ini adalah gaya yang memang sudah sangat template di mana-mana. Itu adalah gaya thumbs up atau jempolnya. Nih jempolnya. Oke, nah gitu jempolnya. Dua-duanya juga boleh. Kita mulai. 3, 2, 1. Oke, satu lagi ini gaya peace ya. Gaya peace lah, boleh lah. Nah ini nih kayak gini nih ya. Oke, 3, 2, 1. Iya, satu lagi deh, tadi ada Ibu Asmanidar ya, saya terinspirasi untuk membuat ini nih, sarangnya ya. Love nih, love, boleh. Love-nya coba, jari love-nya, love ininya. 3, 2, 1. Ya, nanti kita cek bersama-sama nih di beberapa kanal yang kita acara hari ini. Oke. Untuk menambah kebanggaan dan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan hangat sekaligus keynote speech. Acara hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala SMA Santika, Ibu Ratih Roslawati MPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kami dari SMA Santika diberikan kesempatan untuk bergabung pada acara webinar Mandiri Digital dengan topik belajar dan berkarya melalui channel YouTube. Saya terima kasih sekali kepada Bapak Brian Given yang sudah memberikan kesempatan ini kepada anak-anak kami karena ya kita tahulah bahwa kesuksesan itu tidak hanya diperoleh dari akademik saja, banyak jalan menuju kesuksesan. Apalagi pada masa pandemi ini kita tahu ya di mana pembelajaran kita lakukan secara daring
sehingga banyak yang tidak maksimal dari hasil yang kita harapkan. Nah, ternyata dari pandemi ini muncullah kalau dibilang ladang ya pekerjaan yang baru untuk mengeksplor kemampuan orang-orang. Jadi sekarang muncullah YouTuber baru. Nah, nggak ada salahnya anak-anakku dari SMA Santika kita belajar pada Pak Brian bagaimana nih kita mencari poin-poin ya, mencari kunci-kunci untuk mengeksplor diri kita, begitu. Tidak banyak yang saya sampaikan. Saya terima kasih sekali kesempatannya bisa diberikan kesempatan untuk belajar. Terima kasih Pak Brian dan untuk Kak Ridan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. TV Sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Rati Rosilawati yang telah memberikan sambutan hangat di awal webinar kali ini. Dan untuk semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar ya Bu, dari awal sampai selesai nanti, dan juga mudah-mudahan banyak insight ataupun juga pengetahuan yang bisa didapat dan juga dipraktekkan di kehidupannya teman-teman semuanya, dan juga bisa bermanfaat untuk menuju kesuksesan teman-teman masing-masing. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh panelis kita, oleh narasumber kita hari ini, Pak Brian Givan SMM, yang akan menyampaikan materi tentang belajar dan berkarya melalui channel YouTube. TV Sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Santika, Ibu Insinyur Ratih Rosilawati MPD, beserta jajarannya, Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan dan juga layarnya, sehingga kami diperkenankan kembali untuk hadir di SMA Santika dalam acara webinar Mandiri Digital. Salam kenal dan salam hangat dari saya, Brian Givan. Saya di sini hanya untuk berbagi. Kalau tadi Bu Ratih sampaikan sudah banyak YouTuber, betul Bu, sudah banyak sekali YouTuber, bahkan mungkin yang tidak kita sangka, ada salah satu dari siswa-siswi di SMA Santika yang subscribernya sudah banyak nih, yang mungkin lebih hebat dari kami, para panelis, yang bisa menyampaikan materinya. Mungkin suatu saat nanti, giliran siswa-siswi di SMA Santika yang berbicara seperti ini. Mohon waktunya untuk share screen terkait kegiatan webinar Mandiri Digital untuk tema belajar dan berkarya melalui channel YouTube. Mohon izin ya Kak ya. Kak Ridan, apa sudah terlihat? Sudah aman. Oke. Berkarya dan belajar melalui channel YouTube. Dulu YouTube itu apa ya ibaratnya ya, hal yang tabu kita bilang, karena dulu banget tuh YouTube banyak sekali hal-hal negatifnya, konten-konten yang tidak difilter, yang tidak ada penyaringannya, sehingga orang-orang itu kalau buka YouTube negatif aja bawaannya. Namun sekarang YouTube telah bertransformasi, bukan hanya sebagai media atau platform untuk menonton saja, namun juga bisa untuk berkontribusi.
Bahkan YouTube itu sudah memiliki tim yang sangat solid sekali untuk memfilter konten-konten apa saja yang bisa kita simak dan kita saksikan. Seiring berjalannya waktu, YouTube pun juga punya fitur yang ramah bagi anak, namanya YouTube Kids ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru yang punya anak mau nyetel YouTube gitu kan, gunakanlah YouTube Kids. Di sana sudah sangat terfilter sekali video-video bagi anak-anak. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana jika kita nih siswa-siswi atau mungkin guru-guru atau mungkin mahasiswa yang ingin berkarya, tidak hanya belajar namun berkarya melalui channel YouTube. Yang perlu dipastikan adalah saat ini perkembangan teknologi membuat, bukan hanya teknologi ya, tapi juga masa pandemi membuat orang-orang berpikir apa yang harus kita lakukan di rumah dan bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari rumah. Bagaimana cara belajar dari rumah, bekerja dari rumah, mendapatkan penghasilan dari rumah, semua dari rumah. Teknologi, pandemi diiringi dengan teknologi, maka lahirlah paradigma bahwa oke, kita ke YouTube aja. Bahkan pemerintah pun juga mulai mengarahkan untuk kita belajar dari YouTube. Dengan adanya prakerja gitu ya, ada kartu prakerja, nanti materinya di YouTube ditonton seperti itu. Nah, jadi YouTube bukan lagi hal yang tabu untuk kita buka. Jadi siswa-siswi, Bapak Ibu guru, monggo silakan buka channel YouTube-nya, silakan belajar dari YouTube dan berkarya melalui YouTube, karena YouTube sudah ada filternya. Kalau hal-hal yang sekiranya rasis, tabu atau seksual gitu kan ya, biasanya ada filter dari YouTube dan tidak layak untuk tayang. Biasanya seperti itu. Saat ini ya, kalau dulu sih udah terlalu belum disensor banget, tapi sekarang sudah mulai disensor. Pertanyaannya, kenapa harus YouTube? Nah, adik-adik siswa-siswi SMA Santika, kita tidak mungkiri bahwa saat ini orang-orang itu sudah mulai banyak yang ingin jadi YouTuber. Sudah banyak yang ingin jadi YouTuber. Kenapa? Ya karena mereka melihat banyak sekali orang-orang yang sukses melalui YouTube. Banyak yang punya uang melalui YouTube. Banyak yang bisa pergi jalan-jalan kemana-mana melalui YouTube. Yang sekarang tuh menjadi banyak inspirasi anak-anak muda. Walaupun saat kita menyelami YouTube ya, menyelami YouTube, terjun ke dalam YouTube, ya tidak semudah itu sebenarnya. Butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, disinilah saya ingin berbagi kepada teman-teman semua yang mau mencoba untuk berkarya dalam YouTube dan bisa juga belajar dalam YouTube untuk bisa paham sedikit tentang YouTube ini sendiri. Kenapa harus YouTube? Pertama, karena iklannya sedikit dan durasinya singkat. Jelas. Yang kedua, jauh lebih banyak pilihan tontonan. Iklannya sedikit, durasinya singkat. Kalau kita bandingkan YouTube dengan TV, TV itu iklannya nggak bisa kita kontrol. Ya karena kita nggak punya remote untuk skip iklan, gitu kan ya. Tapi YouTube bisa kita skip iklannya, walaupun ada beberapa iklan yang 10 atau 5 detik yang tidak bisa kita skip, karena itu bayarannya mahal dari para pengusaha. Nah, tapi di YouTube banyak juga yang iklan bisa kita skip. Yang kedua, jauh lebih banyak pilihan tontonan. Satu orang punya satu channel YouTube. Rakyat di dunia itu, masyarakat di dunia itu ada 2 miliar lebih, bahkan 5 miliar populasi di dunia. 5 miliar. Kemungkinan ada miliaran YouTube atau channel YouTube yang tersedia di platform YouTube. Ini yang bisa menjadi pilihan bagi kita mau nonton yang mana, mau nonton apa, versi apa, ketimbang di TV yang channelnya terbatas. Kemudian di YouTube kita bisa nonton kapan saja dan di mana saja, betul ya? Ya sambil tiduran, sambil kuliah, bahkan kuliah pun sekarang juga yang dibuka YouTube. Kenapa? Karena gurunya, dosennya share materi atau video pembelajaran melalui YouTube. Seperti itu. Nah, terdapat juga fitur yang tidak ada di TV. Apa itu? Fitur trending salah satunya. Di TV belum ada fitur trending. Di TV ya beritanya diarahkan oleh media. Media lagi bahas tentang apa, ya udah itu aja beritanya. Tapi di YouTube, trending itu bisa trending dunia. Atau mungkin trending di skala negara masing-masing. Apa? Dasar bambu sambil. Ada yang mau ikut join? Nah, yang terakhir, di YouTube kita bisa menghasilkan uang. Tadi, berkarya melalui YouTube.
Bukan serta-merta kita punya video upload langsung dapat uang, bukan begitu konsepnya teman-teman. Tapi ada prosesnya di sini. Kalau dulu tuh 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu tidak serumit sekarang. Kenapa? Karena sekarang itu semakin banyak orang-orang yang ingin berkontribusi ke dalam YouTube. Karena penghasilannya jelas ada gitu dan terlihat. Dan di sini saya mau coba kulik tentang penghasilan di YouTube. Lalu dari mana YouTube dapat uang? Nah, ini logikanya. Advertising, kita lihat dari advertising. Advertising ini adalah pengiklan, entah perusahaan, entah kampus, entah sekolah yang mau beriklan di YouTube. YouTube itu kita ibaratkan TV. Nah, si pengiklan ini biasanya lebih memilih YouTube ketimbang TV, karena ada banyak iklan yang di YouTube itu ada, tapi di TV nggak ada. Di YouTube itu dia happening, booming banget, tapi di TV nggak ada iklannya. Kenapa? Karena di YouTube itu lebih spesifik target sasarannya. YouTube adalah TV, kita ibaratkan ya. Lalu misalkan ada advertising atau pengusaha susu misalkan, SGM lah contohnya, produk susu. Produk susu ini pasang iklan di YouTube. Nah, YouTube akan menampilkan iklan ini pada channel-channel yang berhubungan dengan iklan susu tersebut, SGM. Ada 2 channel, misalkan channel Ikatan Cinta sama channel Upin Ipin. Nah, si iklan SGM itu kemungkinan besar akan tayang di channel Upin Ipin, nggak tayang di channel Ikatan Cinta. Channel YouTube ya, bukan TV nih, YouTube. Seperti itulah cara mainnya YouTube dalam mengelola advertising. Sehingga advertising ini tepat sasaran dalam beriklan gitu. Tim advertising ini tepat sasaran. Tim pemasarannya tepat sasaran. Dan pembagian hasilnya 55%, 45%. 55% hasil dari advertising ini untuk YouTube, 45% untuk channelnya Upin Ipin. Nah, jadi kalau teman-teman semua, adik-adik siswa-siswi SMA Santika, yang saat ini sedang merakit channel YouTube-nya, pastikan kalian konsisten. Kayak contoh channel Upin Ipin. Upin Ipin itu di channelnya ya ngomongin Upin Ipin aja. Nggak ada tiba-tiba muncul Doraemon di situ. Dan nggak ada tiba-tiba muncul Yamete Kudasai gitu kan, nggak ada. Ya Upin Ipin aja di sana yang fokusnya di channelnya Upin Ipin. Nah, jadi ini tips pertama ya. Jadi fokus dengan satu target konten atau satu kategori. Mau apa? Kartun, pembelajaran, segala macamnya. Karena pembagiannya itu nggak pelit. Benar-benar nggak pelit. 55% untuk YouTube, 45% untuk channel Anda. Kemudian, untuk menjadi YouTuber biasanya ada syaratnya. Nah, teman-teman kalau yang mau jadi YouTuber itu harus punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 1 tahun. Jadi di kesempatan kita menjadi YouTuber itu ada yang kalau di perusahaan ada yang namanya kan proses rekrutmen ya. Nah, proses rekrutmen atau proses pencarian karyawan biasanya tuh banyak caranya. Nah, YouTube cara rekrutmennya seperti ini. Jadi kita diberikan waktu setahun dari bulan pertama kita bikin upload konten sampai tahun berjalan selama 360 hari lah. Kalau misalkan kita bisa mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dalam waktu 1 tahun itu, maka YouTube akan meng-hire kita sebagai karyawannya. Kalau kita sudah menjadi karyawan YouTube, maka kita akan diberikan penghasilan. Nah, gitu. Jadi, YouTube tidak serta-merta memberikan uang atau memberikan gaji gitu ya kepada semua content creator. Nggak semuanya. Hanya yang memenuhi syarat saja. Nah, gimana caranya sekarang nih untuk kita mendapatkan 1.000 subscriber? Atau mungkin di sini sudah ada banyak ya subscribe-nya ya teman-teman semua. Ada yang lebih dari saya mungkin tadi itu. Nah, pertama untuk mendapatkan 1.000 subscriber kita harus fokus pada satu niche. Niche itu apa ya? Kategori gitu ya. Misalkan makan-makan. Kamu nih suka makan-makan. Ya udah, makan-makan aja channelnya. Dari video pertama sampai video terakhir nanti isinya tentang konten makan-makan aja. Misal kamu suka suka dengan belajar gitu ya, seperti saya nih mengajar, ya berarti kontennya tentang mengajar saja atau tutorial saja yang bermanfaat gitu kan ya tutorialnya. Atau suka dengan paranormal gitu ya, yang serem-serem, horor-horor misalkan, ya bisa membahas tentang paranormal experience misalkan, atau cerita-cerita serem
ya seperti Sarah ya, Sarah tuh kalau misalnya kalian searching di YouTube ya horor semua tuh. Nah, jadi fokus pada satu niche. Ini yang bisa mendapatkan 1000 subscriber dengan cepat. Nggak sampai setahun, 5 sampai 7 bulan pasti dapat. Kecuali kalian ganti-ganti nih kategorinya. Hari ini makan, besok cerita horor, besok belajar. Waduh, itu YouTube bingung. Channel kamu ini channel apa ya? Sehingga tidak bisa dipromosikan. Yang kedua, ketepatan pemilihan judul. Saat kita sudah fokus pada channel makan-makan misalkan, ya dalam milih judul ya harus sesuai. Judulnya itu apa ya? Nah, dalam pemilihan judul juga harus melihat kompetitor, pesaing. Kita harus lihat channel lain yang sudah banyak subscribernya, yang fokusnya juga pada makan-makan, bagaimana cara mereka membuat judul. Misal di channel lain ada mereka makan-makan di bakso gitu ya, makan bakso ngangenin misalkan. Ada satu merek namanya bakso ngangenin. Nah, kamu juga mau review bakso tersebut. Nah, kita lihat aja tuh judulnya sama yang sudah booming terlebih dahulu. Tapi jangan disamakan persis, bedakan sedikit. Misalkan judul yang udah booming itu makan bakso ngangenin kangen banget, contohnya ya. Nah, kalian bikin makan bakso kangenin enak banget, contoh seperti itu. Contoh seperti itu. Jadi kita miripkan dengan pesaing kita, namun kita ganti sedikit satu atau dua kata. Sehingga bisa menjadi apa ya dibilangnya? Shadow kalau saya bilang. Bayangan dari konten yang sudah laku tersebut. Jadi saat di searching di YouTube, bakso ngangenin. Yang nomor 1 muncul pasti yang sudah banyak view-nya. Nah, nomor 2 ini pasti kamu yang muncul. Karena kamu video baru. Dan judulnya nggak beda mirip, nggak jauh-jauh beda dengan yang pertama. Nah, disitulah kita bisa mendapatkan subscriber dan juga jam tayang. Gitu caranya. Yang ketiga, desain thumbnail. Kita lihat juga kompetitor kita. Thumbnailnya seperti apa sih? Thumbnail itu seperti ini. Saya coba stop share ya. Supaya teman-teman juga tahu thumbnail itu seperti apa. Oke, seperti ini. Ini adalah channel YouTube saya. Baru sedikit ya subscribernya. Silakan kalau mau subscribe boleh. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Ini adalah thumbnail. Thumbnail ini harus konsisten. Nah, jika kalian melihat thumbnail saya, pastikan yang tersirat adalah, oh ada muka Pak Brian-nya di sebelah kiri, yang ini nih, besar, dan sebelah kanannya tulisan. Dan konsisten seperti itu. Coba kita lihat lagi tadi Sarah ya, Sarah Wijayanto yang horor-horor tadi misalkan. Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto punya channel dengan thumbnailnya seperti ini nih. Apa yang bisa kita lihat? Dark gitu ya, gelap. Gelap ada, ya pokoknya hitam lah. Hitam cenderung putih, hitam putih gitu. Hitam ada teksnya warna putih. Udah begini aja. Hitam dan putih. Dan ada gambar orang-orang di belakangnya. Ini adalah thumbnail Sarah Wijayanto. Jadi kalau kalian channel tentang horor-horor seperti ini, kiblatnya ke Sarah Wijayanto boleh. Bikin yang hitam seperti ini, ada tulisannya, nah bebas, tulisannya mau warna hitam, mau warna putih, mirip-mirip tapi nggak sama, gitu ya. Mirip-mirip tapi nggak sama. Siapa lagi yang punya identik? Kalau channel makan-makan tuh misalnya siapa sih makan-makan? Tanboy ya, Tanboy Kun. Nih ini kalau ini channel makan-makan nih, 14 juta sih. Channel makan-makan ini seperti ini tampilannya. Jika kita lihat, apa yang bisa kita simpulkan? Pasti warnanya agak kemerah kuningan gitu ya. Ya orange-orange gitulah. Dan isinya pasti makanan. Tulisannya warnanya merah. Merah, 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 merah. Sesekali warnanya biru, ya sekali aja. Dan putih. Tapi kok identik dengan merah, merah, merah. Seperti ini aja udah nih. Gimana caranya dia awal-awal Tanboy Kun ini? Nah, kayak gini awalnya nih. Awalnya seperti ini. Putih gitu ya, putih ini awalnya dia nih. Awalnya seperti ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya yakin Tanboy Kun pasti belajar. Belajarnya pasti dia juga punya kompetitor yang mirip dengan channelnya dia. Akhirnya dibuat seperti ini. Makanan semuanya depannya. Lebih nikmat terlihatnya. Ini contoh dari
harus punya patokan atau kompetitor. Saya kembali ke slide lagi. Yang keempat, dekorasi channel YouTube kita. Tolong dekorasi channel YouTube-nya. Dekornya seperti apa? Di channel YouTube itu harus ada yang namanya latar belakang. Nah, bannernya. Bannernya apa? Brian Givan. Kayak tadi kalian lihat channel YouTube saya, ada. Lalu tentang profilnya, tulis, ketikan siapa Anda. Karena itu juga sebagai syarat, YouTube bisa merekomendasikan video kita ke orang-orang. YouTube itu baik banget loh pokoknya. Asal kita mengikuti apa yang YouTube inginkan. YouTube maunya kamu itu harus ada thumbnail. YouTube maunya kamu itu harus ada latar belakang. Apa ya dibilangnya ya? Latar lah ya, latar dari channel kamu yang tulisan Brian Givan tadi. Yang ini nih. Nah, ini nih, tulisan Brian Givan. Ini adalah latar nih, Brian Givan. Harus ada latarnya. Nah, YouTube juga maunya kamu ada deskripsi diri tentang di profil, bagian profil tentang saya. Nah, itu juga harus ada. Sehingga YouTube dapat mempromosikan video kamu ke orang-orang. Tapi kalau video kita nggak ngikutin YouTube, channel kita nggak ikutin apa maunya YouTube, ya kita nggak akan direkomendasikan kemana-mana. Seperti itu. Kadang juga YouTube ada survei-survei. Ikutin surveinya. YouTube pasti senang. Kalau YouTube senang, pasti kita direkomendasikan. Video kita direkomendasikan, maksudnya direkomendasikan seperti ini. Apa sih Pak maksudnya direkomendasikan? Seperti ini contohnya. Jadi kalau kita searching tentang pajak misalkan, ngomongin pajak aja ya, saya searching ngomongin tentang pajak. Kita searching pajak, yang muncul nomor 1 adalah perpajakan dari Dewi Nursani. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak. Tapi kok tiba-tiba YouTube saya muncul ya? Nah ini punya saya nih, ketiga. Dari ratusan juta orang ngomongin pajak, keywordnya. Tapi channel saya muncul. Dari miliaran orang yang ngomongin pajak di YouTube, channel saya muncul nomor 3. Kalau teman-teman nggak percaya, bisa searching sendirilah pajak. Atau misalkan ada mata kuliah tentang EOKI. EOKI ini kalau di kampus kami ya dimanapun lah, Economic Order Quantity. Kita searching tentang EOKI. Yang muncul nomor 1 malah saya. Nomor 1 nih. Ini sedunia ya. Jadi kalau di dunia nih, siapapun mau dari Afghanistan, mau dari Amerika, searching EOKI, pasti muncul nama saya. Nomor 1-nya. Kenapa? Karena saya mengikuti kaidah-kaidah YouTube. Pasang layarnya, punya thumbnail, punya video deskripsi. Menarik lah istilah kata. Walaupun cuma 12.000 yang nonton. Tapi nomor 1 saya. Yang nomor 2-nya 17.000 tuh. 17.000 ditonton. Tetap nomor 1-nya saya. Ada banyak video tentang EOKI. Contoh lagi misalkan kita ngomongin tentang manajemen. Nggak ada video saya. Nomor 1-nya bukan saya, 2 bukan saya, 3, 4, nomor 5-nya saya ada di sini. Tapi skripsi. Nah, nih, tetap saya ada di top 5 lah kalau ngomongin tentang seperti ini. Coba kalau kita searching tentang makan burger gitu ya, makan burger. Nah, Tan Boy Kun nomor 1. Udah nggak ada yang lain. Mau makan apa juga Tan Boy Kun nomor 1. Contoh seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan tadi, dekorasi channel YouTube. Nomor 4. Yang kelima, permainan hashtag. Saat kita membuat konten, kita harus punya yang namanya permainan hashtag. Permainan hashtag ini biasanya ada saat kita bikin konten tersebut. Kita mainkan hashtagnya. Kita coba praktek lagi. Prakteknya seperti ini. Nah, ini adalah studio YouTube saya. Atau kita bilangnya YouTube Studio ya. Saya baru punya 150-an video lah. Sedikit, belum banyak. Nah, saat kita membuat konten, biasakan kita tertib dalam administratif. Apa itu administratif? Judulnya menarik. Lihat judul dari kompetitor. Deskripsinya jelas. Jelas deskripsinya. Nggak cuma video tentang bikin konten YouTube. Nggak cuma gitu, tapi jelas. Jelaskan. Panjang lebar jelaskan. Karena ada 5.000 kata di sini nih. Tuh, 5.464 sampai 5.000 kata. Lalu thumbnailnya ada. Kemudian ini ada masuk ke playlist mana. Bikin playlistnya. Tampilkan lebih banyak. Lihat. Nah, ini dia.
tag, inilah hashtag. Permainan hashtag inilah yang bisa membuat video kita direkomendasikan paling atas, atau kita sebutnya dengan SEO organik. Nggak perlu bayar. Cukup menggunakan hashtag saja. Dari mana kita tahu hashtag-hashtag ini? Dari pencarian YouTube. Misal tadi, pajak. Nah, di sini YouTube sudah merekomendasikan pajak makan minum, pajak Shopee. Kita mau pajak apa? Misalkan pajak PPH. Nah, ini kita masukin ke dalam hashtag kita nih semuanya. PPH 21, 23, PPH 22, ditanggung perusahaan, sampai bawah. Kita masukkan ke sini. Contoh seperti itu. Itu contoh ya. Carinya di sini aja, di searching YouTube. Nggak usah kemana-mana, nggak usah jauh-jauh. Semudah itu. Setelah itu, biasakan pilih kategorinya. Mana ya? Sorry, kategori. Nah, ini dia. Pilih kategorinya. Apa ini kategorinya? Jangan sampai salah pilih kategori. Kategorinya saya kan tentang pendidikan. Ya, pendidikan. Kategorinya kategori video ya, filmnya nih. Kategori konten yang mau kalian sajikan tentang apa? Tentang hiburan kah, komedi, blog orang, game, atau segala macam. Seperti itu. Itu penting. Itu sangat penting. Dan biasanya di konten itu ada layar akhir, kartu. Ini dimasukin juga nih, klik layar akhirnya. Ikutin aja mau YouTube apa. Kita tinggal pilih. Ini layar akhir yang biasanya di terakhir ada muncul tayangan seperti ini. Rekomendasi video selanjutnya. Lalu ada kartu atau card. Nah, ini biasanya nih yang muncul iklan di atas gambar seperti ini nih. Ada iklan kan biasanya cara bayar pajak. Terus kalau yang ini iklannya beda lagi. Yang ini iklannya beda lagi. Ini video kita sebenarnya, bukan iklan orang lain nih. Sudah buka playground. Ini video kita di kampus. Video yang kita punya, kita rekomendasikan. Ikutin aja apa maunya YouTube. Semuanya dengan lengkap. Sehingga video kita bisa direkomendasikan. Saat video kita bisa direkomendasikan, sudah pasti subscriber akan bertambah, jam tayang pun akan bertambah. Yang keenam, perhatikan copyright, wajib punya kompetitor, promosi, dan optimis. Kalau promosi itu maksudnya share ya. Share aja lah di status WA, di Facebook, atau di grup kelas. Share dulu aja. Awalnya untuk mendapatkan 1000 subscriber, perih pasti. Karena kita harus nge-share. Nonton ya, bukan nge-miss subscriber ya. Tapi nge-share aja, tonton ya. Kalau video kamu bagus, pasti akan di-subscribe. Pasti akan ditonton. Nggak usah, tolong subscribe ya, nggak usah lah. Content creator nggak ada yang nge-miss subscribe lah. Pasti silakan ditonton, kalau bermanfaat, alhamdulillah. Cukup itu aja. Dan optimis. Biasanya udah upload video, tapi videonya nggak ada yang nonton nih biasanya. Nggak ada yang nonton. Kalau baru 1, 2, 3, jangan terlalu pesimis gitu loh. Karena kita butuh 100 video untuk bisa mendapatkan 1000 subscriber. Bukan kita ya, saya. Saya tuh harus punya 100 video dulu buat dapetin 1000 subscriber. Karena berjuang. Dan konten saya pun juga memang tidak terlalu entertain gitu kan. Karena konten saya kan tentang mengajar. Niche-nya tertentu lah, kalangan tertentu. Tapi kalau saya coba misalkan kayak Baim Wong gitu ya, atau Raffi Ahmad gitu, atau kayak Atta Halilintar, entertain gitu, pasti rame. Cuma saya kan nggak bisa seperti mereka. Saya bisanya mengajar. Ya udah, saya suka mengajar, ya saya share tentang mengajar. Kalian suka game, share tentang game kalian, Mobile Legends, Free Fire, apapun itu. Share. Jangan baru 1, 2, 3 video udah langsung, aduh menyerah. Upload terus aja. Saya 7 bulan baru monetisasi. Baru dapat gaji. 7 bulan, butuh waktu 7 bulan. Nggak sampai setahun kan, butuh waktu 7 bulan. Tapi kalau kalian ya adik-adik biasanya pasti punya banyak ide-ide gitu kan, pasti banyak lah, dan pasti bisa lebih cepat dari saya kalau sudah tahu ilmu ini. Kebetulan saya tahu ilmu ini belum lama, jadi baru 2 bulan lah baru ngeboost tuh. 2 bulan ngeboost baru dapat 1000. Dari 5 bulan itu saya masih standar banget subscribernya, jam tayangnya standar banget 5 bulan. Saya kayak merasa aduh nggak bakal bisa nih dapat 1000 subscriber, aduh nggak bakal bisa nih dapat 4000 jam tayang, 5 bulan itu. Namun setelah saya pelajari tentang YouTube, saya lihat algoritmanya, saya lihat orang-orang di sekitar saya pelajari kompetitor, 2 bulan langsung tembus untuk subscriber 1000 dan 4000 jam tayang. Semudah itu, asal kita ikuti apa maunya YouTube. Tetap optimis, jangan pernah merasa, aduh nggak laku nih konten saya. Tenang, konten apapun pasti laku, asal kita konsisten. Selanjutnya, ini panjang di sini ya, karena memang itu penting. Konten kreatif konsisten. Untuk mendapatkan 4000 jam tayang, kita hanya perlu 3C. Konten kreatif konsisten. 1000 subscriber mudah didapatkan.
Kalian pasti punya teman lebih dari 1000 kan ya. Bisa DM di Instagram masing-masing, subscribe misalkan atau nonton video saya. Itu cara mudahnya, cara cepatnya, keluarga-keluarga subscribe. Tapi untuk mendapatkan 4000 jam tayang, kita nggak bisa maksa orang buat nonton. Sekalipun itu keluarga, sekalipun itu ibu kita, atau ayah kita, orang tua kita. Kita nggak bisa minta mereka maksa untuk nonton ya sama video saya nih, nggak bisa. Karena emang itu tergantung waktu luang kan, ada waktu atau enggak untuk nonton. Pertama konten, pastikan konten kita bermanfaat. Adik-adik, siswa-siswi SMA Santika, kita punya anugerah yang luar biasa dari Tuhan adalah otak, pemikiran. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya pendengaran, kita punya indera peraba, pengecap, segala macam. Tapi kalau itu tidak dimanfaatkan dengan hal yang baik, maka sia-sialah semuanya. Dan pastikan bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada tanggung jawabnya. So, bertanggung jawablah dengan konten yang kita punya. Maksudnya gimana? Ketika kita upload konten, orang tua kita nggak malu. Itu aja contohnya. Kalau saya upload konten nih, orang tua saya nggak akan malu. Itu sudah menjadi konten yang bagus. Atau nggak usah, ya jangan ke teman ya, karena teman kan suka banyak-banyak aneh-aneh gitu. Tapi ke orang tua aja. Atau ke guru deh, kalau misalnya lebih dekat sama ibu gurunya. Bu, saya punya konten ini, saya upload, bagus nggak ya? Ibu malu nggak? Tanya gitu aja. Karena apa yang kita upload mencerminkan siapa diri kita. Saya upload tentang makan-makan, ya berarti orang-orang akan mendeklarasikan atau mempersepsikan saya sebagai orang yang suka makan, tukang makan. Kalau saya mengupload video tentang porno seksual, pornografi seksual yang mesum-mesum, pasti orang-orang langsung bilang, wah ini dosen mesum. Nah, kan nggak mau ya jadi seperti itu. Malu lah. Ibu saya malu, bapak saya malu, teman-teman saya malu. Jadi jangan sampai kita membuat konten yang membuat orang yang kita sayangi malu. Harusnya bangga. Kontennya mungkin tentang sedekah, tentang makan-makan, tentang beauty vlogger, tentang sehari-hari kehidupannya yang bagus ya, tentang mengajar. Orang tua kita seneng gitu. Nontonnya juga enak, nggak bikin malu mama. Jadi saat ngomong di tetangga, share videonya adik, mama nggak malu, papa nggak malu. Seperti itu. Kreatif, pastikan konten kita itu walaupun sama dengan konten yang sudah ada, namun ada bedanya dikit. Misal kontennya makan-makan. Di channel sebelah makan-makannya itu ya makan biasa, enak. Nah, kamu mau makan apa nih? Makan biasa, tapi outfitnya beda. Misal kamu pakai baju Son Goku misalkan. Baju Son Goku. Misalnya pakai baju apa gitu ya, kostumnya beda, tapi konsisten. Dari video pertama sampai video terakhir, pakai bajunya itu aja konsepnya. Tentang anime misalkan, contohnya ya, tetap makan-makan tapi outfitnya beda. Atau tetap makan-makan tapi berdua misalkan makan-makannya. Kreatif seperti itu. Sama sih makan-makan, tapi kita punya hal yang beda loh. Jadi jangan sama plek. Nah itu yang bahaya. Nggak laku lah. Ya buat apa nonton sama plek begitu? Saya kan penonton mau nyari yang beda dikit. Dan yang paling penting nomor 3, konsisten. Ingat, dalam konsisten itu kita perlu schedule atau waktu manajemen yang baik dalam membuat konten. Misal dalam sehari 1 minggu ini kalian mau membuat 10 konten, 2 konten. Ya berarti tayangnya setiap hari apa? Selasa dan Kamis misalkan. Ya udah konsisten sampai nanti terakhir ya Selasa Kamis. Karena YouTube pun akan semakin menggembor-gemborkan channel kamu ke orang-orang di sekitar kamu ataupun orang di luar sana, karena kamu ini channel yang konsisten, upload setiap hari Selasa jam 8, Selasa dan Kamis jam 8, konsisten. Itu semakin cepat, 3-5 bulan pasti langsung nge-boost deh subscriber sama jumlah jam tayangnya. Konsisten. Jangan sampai teman-teman hari ini upload, besok enggak, besok upload. Harus punya schedule-nya. Biasanya saya merekam itu di hari Sabtu atau Minggu, waktu luang. Saya bikin 3-4 video untuk 1 minggu. Jadi seminggu itu saya nggak bikin video, tapi saya jadwalkan konten saya jadwalkan. Oh video ini tayang hari Selasa, video ini tayang hari Kamis, video ini tayang hari Sabtu, seperti itu. Namun konsistensi inilah yang berat ketimbang konten dan kreatif. Konsistensi ini yang berat. Kadang kita sakit gitu kan ya, kadang kita ada halangan, kadang kita mau kondangan, kadang kita hajatan. Ini mudah-mudahan sih selama setahun ini kan kalau baru mulai jadi YouTuber ya fokus deh di konten tersebut. Saran saya seminggu 2. Kalau bisa setiap hari 1 bagus.
Seminggu 2 aja dulu, atau 3 lah, udah maksimal banget. Buat pemula ya, seminggu 2 udah bagus banget. Seperti itu teman-teman. Ini cost per mile itu kalau sudah menjadi YouTube ya, sudah menjadi YouTuber ya, biasanya ada pembayaran dari YouTube. Namanya CPM, biaya yang dibayarkan per 1000 view kepada YouTube per niche. Ada niche-nya di situ. Jadi kalian akan dibayar oleh YouTube jika satu video kalian sudah ditonton 1000, minimal 1000 view, baru mulai dibayar. Entah dibayarnya $1, $2. Namun kadang seperti ini, kontennya itu misalnya kontennya beda nih. Kontennya beda, bayarannya juga beda. YouTube tuh adil gitu. Kontennya beda, bayarannya juga beda. Nah, ada yang disebut dengan estimasi pendapatan. Ini dia nih, ada estimasi pendapatan Anda $66. $66. Ini dulu ya. $66. Nah, ternyata konten dengan CPM tertinggi, harga bayaran tertinggi adalah satu pinjaman online. Nah, teman-teman, biasanya gini loh. Kalian bikin channel tentang makan-makan. Yang nonton ada 1 juta. Nah, yang satu lagi bikin channel tentang pinjaman online. Yang nonton cuma 500.000 viewers. Kamu 1 juta. Tapi yang dibayar paling mahal adalah yang pinjaman online tadi. Padahal cuma 500.000 viewers. Lebih tinggi bayarannya ketimbang kamu nih yang makan-makan. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mengejar uang, ya kejarlah konten-konten yang tinggi bayarannya. Apa itu konten-konten yang tinggi bayarannya? 1, pinjaman online, 2, asuransi, 3, bisnis online. Ini di tahun 2021 ya. Tahun 2022 pasti berubah. Kenapa nomor 1, 2, 3 ini penting? Karena ini masa pandemi. Masa pandemi orang-orang butuh dana, muncullah pinjaman online. Masa pandemi orang-orang butuh asuransi karena kesehatan kan, banyak yang meninggal segala macam, butuh asuransi kesehatan. Dan masa pandemi orang-orang mau buka usaha online karena nggak mungkin usahanya offline lagi. Makanya 3 channel inilah yang teratas di tahun 2020 sampai 2021 ini. Ini yang membuat YouTube membayar lebih kepada orang-orang ini. Karena banyak orang yang menonton ini, banyak orang yang mau minjem uang, banyak orang yang mau punya asuransi, banyak orang yang mau mulai bisnis online ketimbang online orang yang mau makan-makan, gitu kan? Maka YouTube membayar lebih kepada channel-channel ini. Tapi saat kita membuat channel juga harus dilihat dari kemampuan kita, apakah kita mampu atau tidak. Kalian mampu nggak nih bikin channel tentang pinjaman online konsisten dari awal sampai akhir? Kalau mampu, gasken. Tapi kalau nggak mampu, lihat ke diri kita. Saya suka apa, saya hobinya apa, kalau saya bikin video itu saya senang. Nggak apa-apa berlama-lama, tapi saya senang. Udah itu. Itu yang saya lakukan. Saya mengajar, saya senang mengajar, saya mau mencitrakan diri saya sebagai seorang pengajar, saya bikin konten YouTube tentang pengajaran. Sehingga orang-orang saya cari Brian Givan yang muncul tentang pengajaran, bukan tentang pinjaman online, bukan tentang makan, bukan tentang pornografi, bukan seperti itu. Sehingga orang tua saya bangga, guru-guru saya bangga, dan teman-teman saya bangga. Seperti itu. Lanjut, ini contohnya nih, perbedaan. Ada 2 channel, satu ngomongin yang sebelah kiri layar, ini berbicara tentang bisnis online, bisnis lah ya. Yang sebelah kanan ngomongin tentang busana atau fashion di Instagram. Yang sebelah kiri ditonton cuma 300.000 views-nya. Tapi yang sebelah kanan sampai 2 juta. Tapi penghasilannya lebih besar yang sebelah kiri, yang 300.000 viewers. Apa yang menyebabkan itu? Ya karena yang sebelah kiri ini ngomongin tentang bisnis. Yang sebelah kanan fashion. Ini yang saya bilang tadi, bayarannya lebih tinggi yang ngomongin tentang bisnis. Dibayar berapa? 44 juta rupiah. Kalau yang fashion, 10 juta. 4 kali lipat ya. 4 kali lipat, jauh banget. Padahal 2 juta viewersnya. Berarti ini menyimpulkan bahwa viewersnya banyak, belum tentu penghasilannya banyak. Yang viewersnya sedikit aja, bisa banyak penghasilannya. Asal, tadi kita tahu, YouTube itu lagi bayar mahal konten apa ya tahun ini. Gitu. Lanjut. Oh, habis, selesai. Itulah tadi materi dari saya. Tentang YouTube nih, nggak ada yang ngingetin nih, kayak Karidan masih banyak waktunya atau sudah habis dari tadi? Ya, masih ada sekitar 4 menit lagi sih, Pak Brek. Wah, mantap, sip. Berarti sedikit ya. Berarti teman-teman semua dari adik-adik SMA Santika, jika kita ingin menjadi seorang YouTuber,
entah itu mau berkarya atau belajar, ya kita harus mulai dengan 3C tadi. Kita harus punya konten, kita harus kreatif, dan kita harus konsisten. Kreatif itu konten itu maksudnya adalah bikin videonya, mau ngomong tentang apa, lihat kategorinya. Lalu kreatif, lihat kompetitornya seperti apa, lalu ikuti, bedakan. Tadi ya contohnya makan-makan, yang satu makan biasa aja, tapi banyak viewersnya karena sudah lama. Nah, kamu yang baru nih makan-makan pakai outfit yang beda, atau pakai bahasa yang beda, atau menggunakan 2 orang misalkan. Ada dua YouTuber jadinya 2 orang, jadi diskusi sambil ngobrol. Contoh seperti itu. Jadi bukan berarti kreatif itu sulit, hanya membedakan saja dengan konten yang sudah ada dan sudah laku pastinya. Dan yang ketiga adalah konsisten. Biasakan kita tertib atau disiplin dalam upload, sehingga YouTube mampu merekomendasikan video kita. Saat video kita direkomendasikan oleh YouTube, maka sudah pasti 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang nggak bakal sampai setahun. Paling 5 bulan atau 6 bulan. Berani coba, silakan dibuktikan. Terima kasih dari saya, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan layar kaca ini ke Karida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, usaha mandiri tempatnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bray untuk penyampaian materinya tadi mengenai perchannel YouTube ya, per YouTube-YouTuban. Nah, kita sekarang langsung lanjut saja ke sesi tanya-tanya nih, sesi kepo. Sesi kepo. Ya. Sesi kepo jadi di sini untuk teman-teman semuanya nih dari SMA Santika yang ingin bertanya, ingin mengkepo-kepokan Pak Brian. Jadi silakan bisa langsung chat di kolom chat, tuliskan di kolom chat Zoom ini, atau misalkan bisa langsung klik menu raise-nya, nanti akan kita unmute dan langsung bertanya kepada Pak Bray. Biar melatih keberanian juga ya Pak Bray ya. Betul. Langsung ngobrol ya Kak ya. Langsung ngobrol. Iya, kalau misalkan mau langsung ngobrol, kayak misalkan, aduh, berani nggak ya, berani. Karena kan biasanya suka agak deg-degan tuh. Nah, kita coba nih di sini ya. Oke, nah kita langsung ke pertanyaan dulu ya, yang ada di kolom chat Pak Bray. Silakan. Oke. Nah, ini dari Taskia Aulia, tapi mungkin Taskia bisa di-unmute nggak? Panjang ya Kak pertanyaannya. Kita coba dulu. Kira-kira bisa nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Taskia. Mana? Ada orangnya? Ada Pak, tapi maaf off cam ya Pak. Oh iya, yang penting ada suara. Coba di-pin Kak, tadi yang ngomong Kak. Biar bergabung bersama kita, di-pin Taskia. Iya, saya mau nanya, kalau untuk ngedit videonya Bapak pakai aplikasi apa ya, atau gimana gitu? Oh, untuk edit video? Iya. Oke, baik. Terima kasih Taskia. Langsung jawab ya Karidan? Iya, sama-sama Pak. Tapi mungkin tanya dulu Taskia, ini dari kelas apa nih? Kelas berapa? Dari SMA atau dari luar? Kampus, dari luar. Oh, dari kampus. Ya, mantap. Mantap. Sip. Ya, makasih Pak. Terima kasih Kak Taskia. Sama-sama. Untuk boleh dijawab ya Kak ya? Boleh, silakan langsung dijawab aja. Okay. Untuk edit video yang saya gunakan, saya menggunakan Power Director. Jadi saya ini lebih ke digital content creator. Kenapa digital? Karena semua hal yang saya lakukan by smartphone. Jadi by handphone saja. Nah, jadi untuk adik-adik siswa-siswa SMA Santika, Bapak Ibu guru yang mungkin terkendala dalam peralatan gitu ya. Oh, kalau mau jadi YouTuber harus punya kamera SLR kayak Karidan, harus punya tripod yang tinggi, harus punya green screen studio. Enggak, saya patahkan langsung. Dan juga harus punya laptop softwarenya bagus. Kalau laptop buka Adobe Premiere itu speknya berapa ya Karidannya? Kayaknya harus Core i3 atau Core i5 tuh. Kalau Adobe Premiere gitu, Photoshop. Gede kan ya Kak ya? Iya. Nah, itu kan pasti mahal tuh laptopnya buat ngedit video tersebut. Nah, untuk itu tidak perlu risau teman-teman semuanya. Dari awal saya jadi YouTuber lah istilahnya lah ya, content creator, saya hanya menggunakan handphone.
Handphone saya itu Oppo mereknya, ya murah meriah lah pokoknya. Pasti punya teman-teman semua, bukan iPhone, tapi Oppo. Dan di dalam handphone itulah saya merekam, lalu saya menggunakan aplikasi Power Director, tapi yang berbayar. Berbayarnya pun nggak mahal, berbayar itu paling sekitar 200 ribuan per tahun loh itu, per tahun. Waktu itu ada promo. Tahu sekarang nih, coba dicek aja Power Director, bisa lihat di Play Store atau di App Store. Nah, dari itu saja saya bisa berkreasi. Saya yakin teman-teman SMA Santika punya lebih banyak peralatan yang bisa digunakan. Itu lebih bagus lagi. Tapi dengan hal yang kecil saja, yang murah dan sederhana saja bisa menghasilkan karya, apalagi punya yang bagus gitu kan ya Kak, bisa lebih keren lagi. Jadinya kayak tadi Tan Boy Kun atau mungkin kayak tadi Sarah misalkan, kan dia punya kru malah ya. Bahkan saya nggak punya kru. Saya ngerekam sendiri, ngedit sendiri, upload sendiri, ya Allah sedih. Tapi menghasilkan. Seperti itu, kata Skia. Terima kasih pertanyaannya. Gitu Kak Ridan. Nah, seperti yang benar-benar bisa menjawab ya. Nah, selanjutnya dari Iqbal Akbar, mungkin Kak Iqbal Akbar bisa langsung nyalakan dulu kameranya ya, kalau misalkan mau dipin. Iya, nah mungkin silakan. Nah, Kak Iqbal mungkin bisa ditanyakan langsung nih untuk pertanyaannya. Sudah kita bantu untuk unmute. Ya, sip. Assalamualaikum. Halo Iqbal. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Iqbal Putra Akbar, Kak. Saya kelas 11 SMA Santika. Kak, saya ingin banget buat konten nih Kak tentang teknologi, tapi pengetahuan saya masih kurang banget. Nah, itu bagaimana Kak? Untuk mengimbangkannya gitu. Saya kan belum tahu banyak hal gitu tentang teknologi, tapi saya ingin membuat, ya terima kasih. Tetap nyala kamera Kak Iqbal. Nggak apa-apa, nyalain aja biar kita diskusi. Langsung jawab ya Kak Ridan ya. Ya boleh, silakan langsung dijawab Pak Bray. Kak Iqbal, sebelumnya pertanyaannya saya mau tanya balik, sudah bikin channelnya belum? Channel YouTube-nya? Kalau bikin channel YouTube sih sebenarnya waktu itu udah, tapi sudah upload? Belum upload. Makanya itu ingin upload. Good. Tapi niat yang sudah Kak Iqbal miliki itu adalah modal dasar untuk kita bisa bertahan. Ingat ya, bertahan. Kenapa? Karena untuk mengarungi hidup di dunia per-YouTubean itu harus kuat mental dan kuat iman. Gitu. Jadi harus punya niat dulu. Nah, kalau sudah punya keinginan, ini yang paling susah nih. Biasanya tuh orang-orang tuh nggak tahu saya suka apa ya. Tapi Kak Iqbal sudah punya kesukaan. Ini yang penting. Oh, saya suka dengan teknologi. Saat kita suka dengan teknologi, kita spesifikasikan. Teknologi apa ya? Teknologi digital, atau teknologi transformasi, atau teknologi alat berat, teknologi software, karena teknologi pun juga sudah banyak rinciannya. Misal Kak Iqbal ngomongin tentang Microsoft Word aja ya, Office nih, ngomongin tentang Office, tips dan trik seputar Office, itu pun termasuk teknologi. Karena teknologi itu menyangkut dari komputerisasi, kan seperti itu. Jadi kalau misalkan Kak Iqbal mau coba masuk ke teknologi ranahnya, tinggal kita cari niche-nya lagi nih. Cari mau ngomong apa ya? Apakah seputar software? Software-nya apa ya? Apakah tentang Microsoft Office? Atau tentang Google? Karena Google banyak nih. Atau misalkan tentang Zoom? Terus gimana cara kita mendapatkan kontennya? Biasanya kita baca. Nah, ini yang kadang suka dilewatkan sama YouTuber-YouTuber. Mereka kurang baca, kurang wawasan. Nah, bacanya hanya pada satu sumber biasanya. Itu pun nonton dari YouTube orang. Nonton dari YouTube orang, langsung dibikin kontennya sendiri. Ini salah besar nih. Harusnya kita searching dulu, Kak. Kita cari dulu sumber tervalidnya. Oh, saya mau ngomongin tentang Google. Misalkan Google ya, Google Chrome. Kita mau bedah Google Chrome. Google Chrome ini punya fitur apa aja ya? Ada Google Meet gitu kan ya. Ada Gmail. Pertama kita bahas Google Talk dulu, misalnya Google Talk, Google Meet misalkan. Ya udah, konten pertama Google Meet. Bagaimana cara meeting dengan anak-anak misalkan, dengan teman sekelas. Itu sudah menjadi konten tentang teknologi. Nah, terus gimana caranya? Kita searching dulu nih dari beberapa artikel terpercaya ya Kak ya. Cara menyalakan kamera, cara menggunakan virtual background misalkan. Tapi jangan belajar dari YouTube orang. Cuma cari dulu deh referensi yang valid dulu dari artikel-artikel di media. Misalnya di Kompas, Republika, biasanya mereka punya teknologi. Atau paling gampangnya seperti ini.
Contoh di media Kompas misalkan ya. Kompas itu ada edutech misalkan, atau di Detik ada edutech. Nah, artikel tentang edutech biasanya bahas tentang teknologi. Saat muncul satu artikel tentang teknologi, itu bisa kita jadiin konten. Oh iya. Misal konten lagi bahas tentang apa yang lagi happening sekarang ya Kak, tentang teknologi ya. 5G lah misalkan, ngomongin 5G. Dia bahas tentang sejarahnya 5G, apa tuh segala macam, manfaatnya 5G, sinyal ya, 5G, terus negara mana saja yang sudah 5G. Nah, disitulah Iqbal mulai sajikan jadi konten. Ngomong lagi nih, oke, kita bahas, kali ini saya akan bahas tentang 5G di Indonesia. Gitu kan. 5G ini berasal dari, muncul tak gambar. 5G ini adalah ini, negara-negara yang sudah punya 5G ini. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja, atau maksimal 10 menit aja. Udah jadi satu konten, upload, tapi fokus dengan 5G. Contoh seperti itu. Jadi referensinya dari artikel. Biasakan seperti itu. Oh iya. Oke, Kak Iqbal menjawab ya? Oke, mengerti, Kak. Ya, terima kasih. Good luck. Cukup terjawab berarti ya untuk pertanyaannya tadi. Nah, iya, Kak. Terima kasih, Kak, untuk jawabannya. Iya. Berarti selanjutnya tinggal langsung nih, langsung dipraktekin nih. Tadi kan misalkan Kak Iqbal tadi pengen bikin konten apa, langsung cari dulu nih referensinya ya Pak Bray ya. Perbanyak dulu referensinya dari artikel terpercaya, perbanyak. Jadi kalau semakin banyak artikel, semakin banyak referensi, nanti juga akan bisa menyimpulkan sendiri dari referensi tersebut kayak gitu. Nah, Pak Bray, kalau misalkan Iqbal tadi kan sudah menemukan tracknya tuh bahwa dia itu akan mengambil ranah teknologi gitu untuk kontennya. Kalau untuk teman-teman yang belum menemukan tracknya nih, jadi belum menemukan. Kalau Iqbal enak tadi teknologi. Kalau yang belum menemukan tapi ingin membuat sebuah konten, itu kira-kira gimana tuh? Ada triknya nggak? Pertanyaan yang bagus dari Karidan. Apabila kita belum punya, ini kita coba flashback ke pengalaman pribadi saya ya. Apabila kita belum punya arah, saya mau kemana nih, bikin konten apa nih? Awalnya sih kita harus yakinkan dulu pada diri kita bahwa kita memang mau share informasi di YouTube. Kalau istilah kata orang-orang sih jadi YouTuber. Padahal sih saya dulu bukan pengen jadi YouTuber, tapi memang karena saya saat ini mengemban profesi sebagai dosen, lalu ada pandemi gitu kan ya, sehingga kita harus punya kegiatan segala macam, akhirnya difokuskan ke YouTube. Namun tetap saja cara paling mudah untuk mendapatkan konten apa yang harus kita buat adalah orang kedua. Orang kedua harus punya orang kedua. Masukan dari teman atau orang yang kalian percaya. Misal seperti ini, saya nggak tahu nih saya suka apa. Aneh ya. Kadang ada orang seperti itu. Kita nggak tahu saya ini hobinya apa, saya sukanya apa, saya bagaimana. Kita nggak tahu kadang. Tapi dulu waktu pertama-tama saya punya istri kan, Nah, istri saya bilang, "Ayah, bikin aja tentang pengajaran, konten fokus di YouTube tentang pengajaran." Itulah yang membukakan mata saya, karena saya merasa saya juga minder juga kalau ngajar gitu kan. Seperti apa ya kalau ngajar juga, ilmu juga pasti lebih hebat dari profesor gitu kan ya. Profesor yang udah S3 pasti lebih keren mereka. Tapi apalah diri saya. Tapi pihak kedua tersebut, orang lain itu yang meyakinkan saya, membuat saya go, ayo maju. Karena memang ternyata orang-orang tuh berpikir bahwa kamu tuh dosen gitu, kamu tuh mengajar, ya udah fokus ngajar, ya udah bikin konten tentang mengajar. Misal Karidan di pikiran orang-orang teman sekitarnya, Karidan itu apa gitu? Karidan apa ya? Karidan fokusnya kemana ya? Oh, dia suka bikin event nih, orang kayak Karidan. Ya udah bikin aja YouTube tentang how to create event. Ya seputar event, gimana cara bikin event, gimana cara membuat rundown, bagaimana cara lighting yang bagus, bagaimana cara membuat virtual background, bagaimana cara membuat event edufair. Hanya just talking aja Kak, hanya bicara aja, tapi ngomongin event, karena saya suka event. Contoh gitu ya Kak ya, Karidan. Nah, buat adik-adik SMA juga sama. Coba tanya deh sama diri kamu pertama ya, tanya diri kamu suka apa? Iqbal suka teknologi. Bikin teknologi tanpa perlu tanya kanan kirinya. Tapi kalau kita nggak tahu kita suka apa, coba tanya sama orang terdekat kita. Saya tuh mahirnya di mana sih? Oh, kamu tuh jagonya main bola. Udah bikin aja video tentang main bola, tentang bola, konten bola misalkan. Kamu suka, pasti kan gitu orang. Orang tuh kadang
mempersepsikan kita gitu kan, kadang ya biasanya kan orang terdekat kita biasanya mempersepsikan kita sehingga kita terbentuk nih, padahal saya nggak mau itu, kadang begitu orang-orang tuh. Misal nih kamu jago bola kan, ya udah main bola aja, ya udah bikin konten bola aja, tapi saya nggak ngerasa jago. Orang itulah yang bisa meyakinkan kita. Karena apa? Karena video kita yang nonton itu orang, bukan kita. Video kita ditonton oleh orang lain. Sehingga kita butuh masukan orang lain untuk menyadarkan kita bahwa kita memang fasih di situ. Kita bisa di situ. Jadi kalau hanya dari diri kita saja, itu masih kurang rasanya. Tapi jika ada bisikan dari orang lain, yang itu orang terdekat kita, entah orang tua, entah kakak, entah adik, entah pacar, entah guru, itu bisa menguatkan kita. Karena video yang mau kita sajikan untuk orang lain, bukan untuk kita pribadi. Jadi biasakan kita berdiri di sepatu orang lain. Gitu Kak. Coba berdiri di sepatu orang lain kayak gimana diri kita itu. Iya, betul. Nah, satu lagi deh. Kalau misalkan kita udah menemukan nih dari orang kedua tersebut, kamu itu sebenarnya misalkan di bola tadi. Tapi kadang kita itu berjuang dengan kata tapi terhadap diri kita sendiri gitu. Tapi alatnya, tapi saya tuh nggak suka ini, tapi gimana mulai pokoknya untuk bisa menghilangkan, melunturkan semua tapi yang sebenarnya diri kita sendiri yang buat gitu. Diri kita sendiri yang buat ketapian itu semua. Nah, gimana tuh Pak Bray cara menghilangkan tapi tersebut, cara memberikan jawaban terhadap tapi tersebut yang menyerang diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Betul. Kalau saya secara realistis ya Kak ya, kalau orang motivator tuh biasanya banyak ya semangat, jangan menyerah segala macam. Kalau saya realistis, apa yang membuat saya menghilangkan tapi adalah tujuan, goals. Saya punya tujuan. Setiap orang pasti punya tujuan. Ada yang bikin YouTube mau terkenal, ada yang bikin YouTube mau punya uang, mau dapat uang. Ada yang bikin YouTube mau ngebahagiain orang. Ada yang bikin YouTube mau istilah kata ya, menunjukkan, pamer gitu ya, pamer nih saya punya ini, saya punya itu. Ada yang begitu. Tinggal kita kembalikan ke tujuan. Goals-nya apa bikin YouTube? Jangan sampai kita bikin YouTube nggak punya goals. Kalau misalnya goals kita mau pamer, hey saya Siskakos, saya hari ini makan pakai emas, ini loh bagus kan? Dan itu senang dia senang begitu. Karena banyak yang respon. Apalah kami yang biasa makan toge setiap hari gitu kan. Dan dia senang gitu maksudnya. Dan saat ada feedback seperti itu yang membuat kita tuh hilang kata tapi tadi. Goals-nya apa? Kamu bikin channel mau buat apa ya? Dapat uang. Nah, apalagi kalau misalnya mau dapat uang. Saya mau dapat uang nih, dapat penghasilan. Saat ada kata tapi, pokoknya saya mau dapat uang. Gas. Nggak punya kamera SLR. Cari cara. Oh, pakai handphone bisa nih. Nggak punya handphone, nabung dulu, atau pinjam sama temennya, kolaborasi. Sekarang kan zamannya kolaborasi ya Kak ya. Jadi ya kamu kalau misalnya nggak punya peralatan segala macam, coba hire atau temenin nih temen yang memang punya alat itu, ajak aja ngobrol. Kita bikin konten yuk berdua. Kamu yang ngisi, saya kameramennya, atau saya yang ngisi, kamu kameramennya. Nanti ngedit bareng. Tapi kan ujung-ujungnya tercapai tuh semuanya. Seperti itu Kak Ridan. Tetap goals-nya apa? Balik ke goals. Saat goals itu kita punya, tujuan kita punya, tapi itu akan menjadi luntur gitu. Oh, saya mau terkenal nih. Tapi saya nggak punya ini. Pokoknya saya harus terkenal. Kalau realistisnya seperti itu, Kak. Tujuan sih. Oke, berarti diperkuat di si goals-nya itu ya. Karena memang ya itu sih. Tapi itu datang dari sendiri gitu kadang kan. Nah, cuman kalau misalkan tadi kata Pak Bray, kita perkuat nih gitu kan, perkuat untuk tujuannya, perkuat goals-nya, maka si tapi tersebut akan udah langsung lah hajar aja gitu ya. Karena tujuan saya pengen ini, ya udah hajar aja kayak gitu. Nah, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi energi baru buat teman-teman semuanya dalam hal apapun sih. Mungkin salah satunya adalah dengan membuat channel atau misalkan dengan konten kreasi ataupun dalam hal-hal lain yang disukainya kayak gitu. Nah, ini teman-teman ada yang ditanyakan lagi kah? Kalau misalkan tidak ada, kita langsung ke kesimpulan atau closing dari Pak Bray. Kira-kira silakan Pak Bray, ada yang ingin disampaikan untuk closingnya. Oke. Baik, teman-teman dari SMA Santika dan juga
seluruh peserta webinar Mandiri Digital menjadi seorang YouTuber sekiranya memang terlihat menyenangkan sekali karena mereka mendapatkan banyak hal yang mereka inginkan. Ada yang bercita-cita mau keliling dunia, keliling negeri, ada yang mau makan banyak, ada yang mau terkenal, banyak uang, lewat YouTube mereka bisa. Namun ketahuilah teman-teman semua, untuk mencapai titik tersebut kita harus berangkat dari titik yang terendah. Di titik terendah itu akan ada banyak sekali rintangan dan tantangan. Contoh sebuah gunung. Gunung di dataran, di landainya, di paling bawahnya, kaki gunungnya, pasti tidak mudah. Pasti banyak batu, banyak rintangan, banyak hewan-hewan buas di sana. Saat kita naik satu demi satu, bersabar, tetap konsisten, sampai nanti di puncak, barulah kita bisa merasakan indahnya pemandangan. Barulah kita bisa merasakan indahnya menjadi seorang YouTuber. Nah, untuk itu adik-adikku semua tetap bersabar dan optimis dengan apa yang kita tekuni saat ini. Mungkin saat ini kamu sedang dianggap sebelah mata oleh orang-orang karena background kamu, karena profesi kamu tadi ya sebagai YouTuber, namun jangan berkecil hati. Saat nanti kamu sudah punya monetisasi, disitulah kamu bisa berbangga hati. Terima kasih Kak Ridan, itu closing apa ya dibilangnya statement dari saya. Jadi sarjana, usaha mandiri tempatnya. Ya, terima kasih Pak Bray untuk materi dan juga closing statement dan tadi sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan banyak insight yang bisa didapat oleh teman-teman semuanya, terutama dalam membuat sebuah konten gitu, atau misalkan pun bisa dilarapkan dalam kegiatan-kegiatan lainnya, gitu kan, tujuan-tujuan lainnya. Karena kalau misalkan tema kita kali ini belajar berkarya melalui channel YouTube, mudah-mudahan yang suka ataupun yang ada keinginan sedikit gitu kan, atau misalkan nanti dari sedikit ternyata jadi banyak. Memang secara tidak disadari ternyata passionnya teman-teman tuh ada di membuat konten misalkan, terutama untuk teman-teman yang memang lebih suka untuk membuat, kurang suka di umum dan lebih suka di bukan sendirian ya, tapi kayak introvert sama extrovert. Mungkin orang-orang introvert biasanya lebih suka membuat konten di rumah atau dan lain-lain. Nah, itu bisa juga menjadi suatu energi baru, suatu power baru untuk teman-teman membuat sebuah konten. Dan tadi berbicara tentang gunung terjal, kita kalau misalkan saya melihat salah satu konten creator yang besar, nah kayak misalkan Pak Bray ini, yang saya lihat itu bukan hanya apa yang dia dapat sekarang, tapi gimana dia untuk bisa mencapai puncak gunung tersebut itu pasti membutuhkan banyak sekali effort. Nah, dan itulah yang akan kita lalui juga gitu. Kalau kita mau ke puncak yang diinjak Pak Brian sekarang, kita pun harus mau melewati jalan terjal yang dilewati oleh Pak Brian tersebut gitu. Jadi jangan mudah menyerah kayak gitu, atau misalkan yang udahlah saya nggak bisa sampai sana, jangan mudah menyerah seperti itu kayak gitu, karena banyak sekali kesempatan di luar sana yang bisa teman-teman dapat. Salah satu kesempatan yang bisa teman-teman raih itu adalah salah satu informasi yang akan disampaikan oleh teman kita yaitu Kak Yuri Yuliani. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi yang membuka pintu, membuka juga jembatan ke kesuksesan selanjutnya dalam meraih pendidikan di perguruan tinggi. Selanjutnya ada informasi dari Kak Yuri Yuliani. Silahkan Teh Yuri untuk waktunya saya persilahkan. Jadi sarjana, usaha mandiri tempatnya. Baik, terima kasih Kak Ridan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Insinyur Ratih Rosilawati MPD selaku Kepala Sekolah dari SMA Santika. Kemudian yang saya hormati
Bapak Brian Givan, SMM, selaku pembicara pada webinar hari ini, dan yang terhormat kepada para peserta webinar Mandiri Digital dari SMA Santika dan yang lain-lainnya. Baik, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Yuri, perwakilan dari Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan ini akan memberikan informasi mengenai Universitas Nusa Mandiri yang nanti di dalamnya ada informasi tentang program beasiswa. Baik, saya izin untuk share screen. Sudah terlihat ya? Oke, baik. Universitas Nusa Mandiri ini berada pada naungan Yayasan Indonesia Mandiri yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 2021. Kemudian sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 82/E/0/2021 telah diputuskannya perubahan dari STIMIK Nusa Mandiri menjadi Universitas Nusa Mandiri. Di Universitas Nusa Mandiri ini terdapat 2 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi dengan 4 program studi. Yang pertama ada Ilmu Komputer untuk S2, Sistem Informasi untuk S1, Informatika S1, dan Sains Data untuk S1. Kemudian fakultas yang kedua itu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan 3 program studi. Yang pertama ada Bisnis Digital untuk S1, kemudian Manajemen S1, dan Perhotelan D3. Universitas Nusa Mandiri ini mempunyai 5 kampus. Yang pertama ada di Kampus Margonda Depok, kemudian Kampus Damai Jakarta Selatan, kemudian di Kampus Keramat Raya Jakarta Pusat, Kampus Tangerang, dan Kampus Nusa Mandiri Tawat Jatiwaringin di Jakarta Timur ya. Sekaligus kampus Jatiwaringin ini adalah kampus rektoratnya Universitas Nusa Mandiri. Baik, untuk biaya kuliah di program sarjana dan diploma Universitas Nusa Mandiri itu 4 juta per semester untuk biaya kuliahnya. Itu sudah termasuk biaya SKS, biaya praktikum, dan biaya ujian UAS dan UTS. Kemudian ada biaya sumbangan pendidikannya dari 2.500.000 sampai dengan 7.500.000 disesuaikan dengan gelombang pendaftaran dan dapat diangsur juga dari 2 sampai 3 kali angsuran. Kemudian untuk biaya prakuliahnya itu ada 1 juta, itu untuk EKTM, jaket alma mater, moka, dan serasi. Nah, di Universitas Nusa Mandiri ini nanti sebelum masuk perkuliahan, mahasiswa baru akan diberikan moka, itu tuh masa orientasi kampus, perkenalan kampus ya, peraturan-peraturan kampus Universitas Nusa Mandiri itu seperti apa, nanti ujiannya seperti apa. Pokoknya dari pertama masuk perkuliahan sampai nanti wisuda, di sana akan dijelaskan. Kemudian ada serasi, adalah seminar inspirasi. Jadi untuk mahasiswa baru Universitas Nusa Mandiri akan diberikan seminar inspirasi biar tambah semangat ya untuk mengawali perkuliahannya. Kemudian ada biaya kelas malam, itu tambahan untuk teman-teman yang memilih kelas malam itu sebesar 500.000. Nah, ini untuk program magister. Ini mungkin untuk Bapak Ibu gurunya ada biaya kuliahnya tuh biaya kuliahnya 10 juta per semester, sama ya, sudah termasuk biaya SKS, biaya praktikum, dan biaya ujian. Kemudian untuk biaya sumbangan pendidikannya itu gratis ya, jadi tanpa biaya sumbangan pendidikan. Kemudian ada biaya matrikulasi sebesar 2.200.000 ditambah jaket alma mater 100.000, kemudian ada biaya formulir 300.000. Baik, kita masuk ke program beasiswa. Nah, di tahun 2021 atau masa perkuliahan 2021, kami juga telah memberikan beasiswa juga kepada mahasiswa-mahasiswa baru atau siswa-siswa SLT sederajat. Nah, ini pengumumannya dapat dilihat di website sobatsekolah.com.
Nah, untuk di periode pembelajaran 2022 juga, kami kembali memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SLTA sederajat, lulusan SLTA sederajat, dan kepada lulusan sarjana. Nah, yang pertama ini ada beasiswa hebat 2022 dengan 3 jalur beasiswanya. Yang pertama ada beasiswa prestasi, beasiswa raport, dan beasiswa cakap digital. Nah, untuk beasiswa prestasi ini, komponen beasiswanya peserta yang memiliki prestasi 3 tahun terakhir. Jadi prestasinya yang kita akui itu di 3 tahun terakhir dengan maksimal usianya 25 tahun ya. Kemudian untuk beasiswa prestasi ini bisa prestasi akademik maupun non-akademik. Kalau akademik seperti lomba cerdas cermat, kemudian olimpiade sains, matematika, dan lain-lain. Kemudian untuk non-akademik seperti di bidang olahraga, seni budaya, dan hafiz Quran juga bisa masuk ke beasiswa prestasi non-akademik. Kemudian peserta yang dinyatakan diterima di program beasiswa prestasi hebat ini akan mendapatkan beasiswanya sampai lulus kuliah dengan besaran beasiswanya untuk regional atau daerah. Itu maksimal beasiswa yang kami berikan senilai 1 juta per semester. Kemudian untuk nasional itu sebesar 2 juta per semester. Kemudian untuk internasional 3 juta per semester. Ditambah dengan biaya uang gedungnya itu senilai 7.500.000 ya, sesuai dengan gelombang pendaftarannya. Kemudian untuk beasiswa raport, nah untuk beasiswa raport ini diperuntukkan untuk pesertanya itu lulus di tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022 dengan minimal nilai rata-rata rapotnya itu sebesar 70 ya. Kemudian peserta yang dinyatakan diterima di program beasiswa raport ini akan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah, sama ya, dengan maksimal besarannya itu sebesar 2 juta per semester dan bebas biaya uang gedung senilai 7.500.000. Nanti disesuaikan juga untuk uang gedungnya dengan gelombang pendaftaran. Besaran beasiswa jalur raport ini berdasarkan nilai rata-rata raport kelas 10 dan kelas 11, dan nanti ada ujian, ada seleksinya berupa tes potensi akademik dengan skor tertinggi pada aplikasi Mtreon. Jadi nanti untuk seleksinya itu adalah TPA ya, melalui aplikasi Mtreon. Nah nanti kita akan memberikan 2 kali kesempatan kepada peserta, dan nanti akan diambil nilai tertingginya dari 2 kesempatan itu, kemudian kita akumulasi dengan rata-rata nilai raportnya. Nah, baik, kita masuk ke beasiswa cakap digital. Nah, untuk beasiswa cakap digital ini peserta yang pastinya memiliki bakat di bidang digital teknologi ya, dengan maksimal usia pendaftarannya itu 30 tahun. Dan nanti akan peserta yang dinyatakan mendapatkan beasiswa cakap digital ini akan mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah, sama dengan maksimal beasiswanya itu senilai 2 juta per semester, kemudian bebas uang gedung sebesar 7.500.000 sesuai dengan gelombang pendaftaran. Nah, besaran beasiswa cakap digital ini dilihat berdasarkan kebermanfaatan alat, peranan atau skill yang dimiliki oleh peserta, baik sekarang ataupun nanti untuk kampus Universitas Nusa Mandiri ataupun untuk masyarakat luas ya. Nah, untuk bakat di bidang teknologinya itu ada 8 kategori untuk beasiswa cakap digital. Yang pertama ada content creator atau copywriter. Kemudian ada digital marketer, kemudian ada influencer sosial media, programmer atau startup, kemudian ada gamers, yang keenam ada desain grafis, kemudian ada animator, yang terakhir yang 8 itu youtuber, selebgram atau seleb TikTok. Ya. Kemudian ada juga beasiswa UTBK. Nah ini untuk peserta yang lulus di tahun 2020, 2021, dan 2022. Dan dinyatakan akan diterima program beasiswa UTBK-nya ini akan mendapatkan beasiswa lulus sampai lulus kuliah ya, dengan besaran maksimal 2 juta per semester dan bebas biaya uang gedungnya itu sebesar 7.500.000 sesuai dengan gelombang pendaftaran. Nah, ini yang terakhir itu ada beasiswa magister. Untuk beasiswa magister ini mungkin diperuntukkan untuk Bapak Ibu gurunya atau wali siswa yang ingin melanjutkan pendidikan magisternya ya.
Jadi pesertanya itu merupakan lulusan sarjana semua jurusan, kemudian mengunggah ijazah dan nilai transkrip S1-nya. Nah, usia maksimalnya itu adalah 40 tahun terhitung pada tanggal 31 Januari 2022. Jadi maksimalnya 40 tahun ya usianya. Kemudian mengunggah surat pengajuan beasiswa dan surat tidak sedang menerima beasiswa dari instansi atau pemerintah. Kemudian mengunggah pas foto terbaru ukuran 4x6, background-nya berwarna biru. Kemudian membuat esai, tulisan singkat dari 400 sampai 500 kata yang meliputi nanti potensi atau kemampuan yang dimiliki, kemudian alasan memilih program studi ilmu komputer, dan rencana tesisnya yang akan dibuat nanti. Kemudian nanti ada seleksinya melakukan tes wawancara online melalui biasanya Zoom meeting-nya. Nah, untuk tahapan beasiswanya yang pertama bisa mendaftar di website nusamandiri.info. Jadi nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi website nusamandiri.info untuk pendaftaran. Di sana sudah ada pendaftaran untuk beasiswa prestasi, beasiswa rapot, cakap digital, UTBK, dan magister. Kemudian untuk tahapan seleksinya, nanti setelah pendaftaran akan ada tahapan seleksi. Ini wawancara online itu untuk beasiswa prestasi, cakap digital, UTBK, dan magister. Nanti via aplikasi Zoom. Kemudian tes potensi akademik diperuntukkan untuk beasiswa raport aja dengan aplikasi M-Tryout. Jadi untuk TPA-nya juga nanti online menggunakan aplikasi M-Tryout. Nah, tahap yang ketiga itu adalah pengumuman beasiswa. Nah, nanti untuk pengumuman beasiswanya kita akan umumkan melalui website nusamandiri.info juga, kemudian di Instagram Nusa Mandiri, dan pastinya di website Sobat Sekolah. Kemudian yang tahap keempat itu adalah pendaftaran PMB. Jadi setelah pengumuman, setelah dinyatakan lulus di program beasiswa, nanti peserta diarahkan untuk pendaftaran PMB pada aplikasi My Nusa PMB di Play Store, atau bisa melalui websitenya pmb.nusamandiri.ac.id. Kemudian ada tahapan yang terakhir itu adalah perkuliahan di September 2021. Nah, untuk jadwal pendaftarannya itu ada prestasi, rapot, dan magister. Itu pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 1 November 2021 sampai 28 Februari 2022. Untuk seleksinya di tanggal 7 sampai 8 Maret dan pengumuman 28 Maret. Untuk cakap digital, pendaftarannya akan kita buka di tanggal 1 Desember 2021 sampai 30 April 2022. Seleksinya di tanggal 3 sampai 6 Mei 2022. Kemudian untuk pengumumannya di tanggal 30 Mei 2022. Dan untuk UTBK, pendaftarannya di tanggal 1 Juni sampai 1 Juli 2022. Kemudian seleksinya di tanggal 3 sampai 5 Juli dan pengumumannya di tanggal 5 Juli 2022. Nah, ini untuk informasi pendaftaran. Jika teman-teman dan Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui informasi lebih detailnya, bisa menghubungi WhatsApp official Universitas Nusa Mandiri di 089517796663, atau bisa juga mengunjungi websitenya www.nusamandiri.info. Baik, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Yuri untuk informasi tentang beasiswanya tadi. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan selanjutnya ini ada informasi kembali dari salah satu support acara kita, yaitu M-Tryout Apps. Kepada Pak Gani, kami persilahkan. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Ya, baik. Sebelumnya tes suara kalian terdengar suaranya? Agak kurang jelas. Iya. Cek 1, 2, 3. Gimana? Masih
Iya, masih kurang keras untuk suaranya. Halo, cek suara, cek. Iya, masih sama sih, tapi terdengar sih. Ya, kita coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk panitia yang menyempatkan waktunya untuk saya bisa memberikan informasi terkait dengan M-Tryout. Tadi sudah diperkenalkan atau disinggung terkait tes beasiswa oleh Kak Yuri ya, melalui M-Tryout untuk proses saringan untuk beasiswanya. Bagi teman-teman, mungkin saya sedikit memberikan informasi apa sih ya M-Tryout itu dan kegunaannya dan untuk keuntungan bagi teman-teman apa. Saya izin untuk share screen. Minta aksesnya ya, Kak Rindan atau host. Ya, sudah, silakan. Ya, udah bisa. Apakah sudah terlihat? Nah, sekarang sudah. Oke. Untuk informasi apa itu M-Tryout? M-Tryout sendiri itu mulai didirikan atau berdiri sejak tahun 2018. Kita tujuannya memberikan layanan pembelajaran melalui smartphone secara gratis ya, khususnya kepada siswa SMA sederajat. Nah, selain untuk siswa juga kita berikan fasilitas ini untuk guru dan sekolah untuk menghadapi seperti penilaian harian, penilaian tengah semester, dan akhir semester. Dan juga kita juga memberikan fasilitas untuk siswa-siswi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi untuk mengukur kemampuannya seleksi SBMPTN. Kita berikan juga untuk latihan untuk UTBK-nya. Baik, selanjutnya teman-teman jika memang mau mencoba, teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Google Play Store. Aplikasi ini free, gratis, jadi teman-teman bisa langsung akses Play Store-nya dan cari dengan keywordnya M-Tryout. Ya, tampilannya seperti yang di layar, ada logo lampu di sana dengan namanya M-Tryout. Oke, nah di sini untuk pengguna M-Tryout sendiri itu sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk update sampai dengan saat ini sudah lebih dari 50.000 pengguna aktif dari M-Tryout itu sendiri dari jenjang dari SMA, SMK dan MA. Nah, untuk fitur-fiturnya apa sih? Ada apa saja sih di dalam M-Tryout itu sendiri? Di dalam M-Tryout itu sendiri banyak beberapa fitur unggulan ya. Di sini teman-teman bisa lihat di layar ada fitur tryout. Nah, itu kita siapkan bagi teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya, bisa melakukan tryout harian. Kita berikan juga free untuk tes potensi akademik dan tes untuk persiapan kompetensi akademiknya itu di bidang Saintek dan Soshum. Nah, jadi teman-teman bisa latihan setiap harinya, itu langsung keluar nilainya dan teman-teman bisa mengulang itu setiap hari. Jadi untuk mengukur seberapa jauh teman-teman menghadapi nanti untuk tes masuk ke perguruan tinggi. Dan juga ada ujian sekolah nih. Mungkin ini bagi Bapak Ibu guru perwakilan di sini juga saya memperkenalkan kita punya fitur ujian sekolah yang mana fitur ini kita bisa sekolah bisa manfaatkan untuk evaluasi pembelajaran seperti pilihan harian, PAS, dan PTS, ataupun ujian sekolah, itu bisa menggunakan aplikasi M-Tryout. Mungkin nanti untuk lebih lanjutnya memang harus ada ikatan MUI dulu, tapi untuk pembiayaan semuanya free, karena ini memang salah satu yang kita berikan kepada relasi-relasi yang sudah bekerjasama dengan Nusa Mandiri. Karena memang kita sudah berpartner dengan Nusa Mandiri, kita akan memberikan fasilitas ini secara gratis bagi relasi-relasi kampus Universitas Nusa Mandiri. Untuk lebih lanjutan nanti mungkin ada kontak yang bisa dihubungi kepada kami untuk lebih lanjut
untuk terkait MOU untuk ujian sekolah menggunakan aplikasi M-Tryout. Nah, bagi teman-teman juga untuk informasi tentang beasiswa, di sini ada fitur beasiswa. Nah, di sana kita akan memberikan informasi terkait beasiswa perguruan tinggi yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, salah satunya ada Universitas Mandiri. Nah, jika memang ketika kampus UNM ini melakukan seleksi, kita akan berikan informasi tersebut dan bisa langsung melakukan pendaftaran melalui aplikasi M-Tryout. Jadi teman-teman bisa langsung daftar. Nah, nanti dikasih tahu proses kapan pengerjaan seleksinya, dan seleksinya pun langsung di aplikasi M-Tryout. Jadi teman-teman nggak usah mencari informasi di mana-mana lagi, bisa langsung install aplikasi M-Tryout. Di sana sudah ada semuanya, dari informasi kapan daftarnya, kapan pelaksanaannya, dan melakukan terkait pun di aplikasi M-Tryout ini. Lalu juga ada fitur forum di sini ya. Di sini ada fitur forum yang mana fitur ini itu bisa dimanfaatkan bagi teman-teman sharing dengan teman-teman yang lain, dengan sekolah-sekolah yang lain seluruh Indonesia, bisa saling berkenal ataupun membahas soal-soal yang mungkin sulit dipecahkan, bisa sharing dengan teman-teman yang lain. Itu beberapa fitur-fiturnya, teman-teman bisa langsung coba sendiri dengan menginstal aplikasinya. Nah, ini beberapa latihan yang kita berikan, ada latihan harian, ada Tryout Pass dan PTS. Kebetulan kita sudah hari ini terakhir untuk sesi 2 di Tryout Pass semester 1, nanti ada lagi di bulan Januari atau Februari untuk Tryout Pass semester 2-nya, 2 sesi. Jadi teman-teman kalau ingin mengikuti tryout ini juga kita akan berikan apresiasi atau reward bagi teman-teman yang mendapatkan nilai terbaik. Ya, di sini juga ada Tryout UTBK sama itu tryout berhadiah. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Install aplikasinya, setiap kali ada tryout berhadiah ini kita akan berikan informasi notifikasi dari aplikasinya. Nah, ini ya, grand prize-nya itu adalah motor NMAX. Jadi banyak sekali kesempatan bagi teman-teman di sini untuk mendapatkan hadiah. Jadi teman-teman pertama dapat ilmu, dapat tambahan ilmu dari latihan harian soal. Teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah ini. Ada laptop, ada handphone, ada tablet, dan voucher beasiswa. Ya, jadi banyak sekali keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, ini salah satu event yang tahun lalu dari Universitas Mandiri dan Universitas BSI kita bekerjasama untuk melakukan tes beasiswa melalui aplikasi M-Tryout. Jadi teman-teman bisa langsung klik fitur beasiswa atau tryout, nanti ada pilihan tes seleksinya. Oke, ini mungkin kontak yang bisa dihubungi bagi teman-teman ataupun ibu bapak guru yang ingin mengetahui lebih lanjut apa itu M-Tryout, bisa langsung kunjungi Instagram kita ataupun bisa tanya-tanya langsung ke nomor admin WhatsApp kita. Silakan di screenshot ataupun dicatat untuk informasi lebih lanjutnya, bisa langsung hubungi nomor tersebut yang ada di layar. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, semoga informasi bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke host kalian. Terima kasih. Iya, terima kasih juga kepada Pak Gani tadi yang sudah menyampaikan informasi dari M-Tryout tadi. Banyak sekali memang yang bisa kita dapat dari M-Tryout ini, mulai dari pengetahuan atau misalkan percobaan, ulangan-ulangan ke depannya, dan juga ada beberapa hadiah tadi yang dapat diberikan dari mengerjakan soal-soal yang ada pada M-Tryout. Nah, teman-teman semuanya, karena acara sudah selesai, pemateri juga sudah selesai, selanjutnya ini ada pengisian kuesioner untuk teman-teman semuanya sebagai daftar kehadiran, sebagai bukti kehadiran mengikuti acara pada hari ini. Jadi mungkin silakan bisa ditampilkan untuk link kuesionernya. Oke, nah ini untuk link kuesionernya ada di bit.ly/q-mandiri digital. Nanti juga mungkin akan diketikkan atau misalkan di copy paste-kan di kolom chat. Jadi silakan untuk diklik saja, sudah ada itu di kolom chat. Jadi silakan diklik saja dan isi datanya dengan sebaik mungkin, karena nanti untuk e-sertifikat itu akan dikirim melalui email yang diinputkan pada kuesioner, dan juga
untuk namanya nanti akan sesuai dengan nama yang diinputkan pada kuesioner tersebut. Pengisian kuesioner ini maksimal sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan diisi. Kalau misalkan nggak bisa diisi sekarang, maksimal ada sampai pukul 1 siang. Kayak gitu. Nanti untuk pukul 1 siang akan kita tutup untuk link kuesionernya. Seperti itu. Sekali lagi, diisi datanya dengan sebaik mungkin dan juga sebenarnya mungkin. Oke. Nah, karena acara dari awal sampai akhir alhamdulillah sudah selesai berjalan dengan sangat lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Mandiri, SMA Santika, kepada Pak Brian, Ibu Insinyur Ratih Rosilawati MPD sebagai Kepala SMA Santika yang tadi sudah memberikan keynote speech-nya di awal, dan juga Pak Brian telah menyampaikan materinya tadi yang sangat banyak sekali insight yang bisa didapat buat teman-teman semuanya. Dan juga terima kasih kepada para pendukung acara ini, ada M3 Out, Sobat Sekolah, Nusa Mandiri News, dan juga Millennial News. Dan juga terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dari pagi tadi sampai sekarang, menuju udah siang hari ya sekarang, udah siang hari. Acara ini berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dari kami sebagai panitia kalau misalkan ada ketidaknyamanan ataupun kesalahan. Dari saya dicukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Terima kasih Pak Bray. Oke. Terima kasih Kak Ridan. Masih ada Bu Rosi, Bu Ratih. Ada nih Bu Ratih. Bu Evi. Enak badan langsung balikan kanan. Jangan nunggu di. Udah nggak ada ya Bu Ratih ya? Kita lempar ke belakang. Bu Evi mungkin. Kepada Evi juga nggak ada. Bu Evi masih ada. Oke. Terima kasih Kak Ridan, Kak Rizky, Kak Yuri, dan Kak Gani sudah berkunjung main-main ke SM Santika. Next kita tur lagi ke sekolah yang lain. Tetap semangat, jaga kesehatan, berkah untuk kita semua. Terima kasih. Kita closing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.